Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan mengenai konfigurasi NAT, eh, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilal Burti dari kelas 2B TKJ dengan NIM 47124036. Oke, baik Pak. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau menjelaskan hasil rancangan dan konfigurasi Network Address Translation atau biasa dikenal dengan NAT pada sebuah topologi jaringan yang telah saya buat sebelumnya. Sebelumnya sudah saya lakukan konfigurasi NAT maupun beberapa konfigurasi lainnya untuk dapat menjalankan materi mengenai NAT ini. Nah, NAT sendiri di dalam Network Address Translation terdapat 3 jenis, yang mana yang pertama itu ada static NAT, yang kedua ada dynamic NAT, dan yang ketiga ada path atau NAT overload. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat 3 jenis NAT tersebut, 3 jenis dari NAT disatukan dalam satu topologi. Nah, saya bedakan berdasarkan interface-nya, di mana di sini saya membuat 3 interface yang 3 jenis NAT. Yang pertama untuk static NAT itu dilakukan konfigurasi untuk interface FA0/0. Nah, untuk dynamic NAT dilakukan untuk interface FA1/0, dan juga untuk path atau NAT overload saya lakukan konfigurasi di 6/0. Oke, di sini saya sudah memberikan IP untuk semua LAN, untuk semua jaringan. Di sini saya menggunakan beberapa perangkat. Yang pertama ada router. Saya menggunakan 2 router. Yang pertama di sini router 1 itu untuk berfungsi sebagai router NAT, di mana disinilah kita melakukan konfigurasi NAT untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP public. Nah, ini ada router yang satu, yaitu router ISP. Dimana router ISP ini berfungsi untuk menghubungkan ke server atau jaringan publiknya atau internet. Saya berikan 8.8.8. Nah, untuk di bagian privat, untuk bagian privatnya, saya di sini berikan IP beberapa, ada 3 PC yang saya gunakan, yang dimana semuanya terhubung ke switch, dan switch terhubung ke router. Jadi saya menggunakan juga 3 switch. Oke. Untuk penjelasan saya akan mulai untuk menjelaskan mengenai konfigurasi yang telah saya lakukan sehingga menghasilkan sebuah network address translation. Oke. Pertama, yang saya lakukan itu menyambungkan, tentunya membuat sebuah topologi seperti ini, dan menyambungkannya menggunakan beberapa kabel, yaitu kabel cross maupun kabel strike. Nah, pertama-tama saya lakukan konfigurasi di router NAT atau router 1. Nah, di sini dilakukan penerjemahan nantinya. Nah, pertama-tama saya lakukan berikan nama untuk router ini, agar membedakan antara router yang satu dengan router yang lain. Nah, yang pertama itu kita beri IP, tentunya IP address, dimana sesuai dengan yang saya
implementasikan di sini. Ini 10.1 untuk FA1/0 itu 20.1, untuk FA6/0 itu 30.1, dan untuk yang FA7/1 itu saya berikan 203.0.113.1 dengan Satnanas 252 yang merupakan slice 30. Setelah memberikan IP di sini, saya lanjut juga memberikan IP di router yang ini. Memberikan IP di sini, tentunya memberikan nama dulu, nama routernya. Sudah itu memberikan ya, IP yang terhubung ke router. Antar router itu sama tadi, namun di sini menggunakan titik 2, sama menggunakan 252. Nah, kita menggunakan OSA untuk menyalakan perangkatnya. Nah, untuk yang terhubung ke server, saya menggunakan IP address 8.8.8.8.1 dengan mas 255.255.255.255.0, yaitu slice 24. Oke, setelah itu saya juga lakukan berikan IP di sini di server, memberikan gateway yang mengarah ke router ISP, dan juga di fast ethernetnya saya berikan IP address 888 dan menggunakan slash 24. Nah, setelah itu saya juga berikan IP di setiap PC. Di sini diberikan IP, lalu diberikan gateway juga, yang mana gateway ini merupakan IP dari router yang tersambung ke router. Begitupun di PC 2. Lakukan memberikan gateway dan juga memberikan IP, dan juga PC 3 gateway 30.1. Oke. Nah, ini semua menggunakan slice 24. Oke. Setelah semua jaringan semua perangkat diberikan IP, PC, router maupun server, selanjutnya kita lakukan konfigurasi, memulai untuk melakukan konfigurasi NAT. Nah, konfigurasi NAT ini dilakukan pertama kali di router yang akan menjadi tempat menerjemahkan IP privat menjadi IP public. Nah, di topologi saya yang untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP public yaitu router yang ini, sehingga konfigurasi yang saya lakukan ada di sini. Nah, pertama-tama itu ini kita berikan, kita masuk ke interface. Nah, seperti yang saya sebelumnya sampaikan, bahwasanya setiap interface saya sudah bagi bahwasanya untuk FA0/0 itu untuk static, yang ini untuk dynamic, dan yang ini untuk part. Nah, semuanya ini merupakan IP privat, merupakan privat, dan ini untuk public, sehingga kita berikan inisialisasi terlebih dahulu bahwa interface FA0/0 merupakan IP NAT inside. Inside ini maksudnya jaringan internal, yang itu privat. Nah, begitupun FA1/0 merupakan inside juga, dan juga FA6/0. Nah, untuk 7/0 ini merupakan IP NAT outside, yang merupakan IP untuk terhubung ke jaringan public, sehingga di sini kita menggunakan outside. Nah, konfigurasi ini sangat penting dilakukan, karena apabila kita tidak melakukan konfigurasi ini terlebih dahulu, maka NAT tidak bisa dijalankan atau NAT tidak bekerja. Nah, setelah melakukan memberikan inisialisasi untuk setiap interface yang ada, selanjutnya kita lakukan konfigurasi statik terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi statik di sini saya dilakukan di router, tetap di router NAT. Di sini kita berikan IP NAT inside
source static 192.168.2.23.0.113.10. Nah, maksudnya ini IP NAT menerjemahkan, maksudnya ini adalah IP inside atau IP yang di dalam sini yang sudah diinisialisasi sebelumnya, IP NAT inside source static. IP NAT inside, IP diterjemahkan, IP inside diterjemahkan mode statik dengan statik untuk IP 192.168.10.2. Nah, untuk 192.168.10.2 ini berada di sini, yang seperti saya sampaikan bahwa ini merupakan static NAT yang ingin saya jadikan static NAT, sehingga kita berikan IP 10.2 karena ini yang dijadikan static NAT. Nah, untuk ininya 203.0.113.10 merupakan IP publiknya. Jadi ini IP privatnya dan ini merupakan IP publiknya, sehingga nanti dia menerjemahkan dari IP privat menjadi IP publik. Nah, ini sifatnya permanen karena dilakukan secara statik. Oke, begitu untuk konfigurasi di konfigurasi statik di router ini. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi lagi untuk dynamic. Pertama-tama kalau ingin melakukan memberikan mode dynamic static, dynamic NAT, maka pertama-tama kita buat dulu access list. Nah, di sini saya buat access list 1 dengan mengizinkan IP 192.168.20 yang merupakan jaringan yang ini, jaringan yang tengah, karena itu yang akan saya jadikan dynamic NAT. Nah, dengan subnet mask dengan /24 di sini. Oke, disesuaikan dengan yang di sini, yang mana ingin dijadikan dynamic NAT. Setelah itu kita buat NAT pool-nya. Nah, di sini NAT pool itu di sini kita berikan kayak semacam NAT pool ini untuk mendefinisikan berapa range IP yang bisa dipakai untuk, atau IP sementara yang bisa dipakai oleh dynamic NAT nantinya. Nah, di sini saya menggunakan IP dari titik 20 sampai titik 30, dari 203.0.133.20 sampai titik 30 dengan masknya itu titik 240 atau slice 28. Kenapa saya menggunakan slice 28? Agar IP yang bisa digunakan itu tidak terlalu sedikit, bisa banyak. Nah, di sini 20 dan 30 ini sudah termasuk bagian dari 28 subnet mask 28 karena saya menggunakan network IP titik 16, sehingga terdapat IP dari titik 16 sampai titik 32. Nah, saya menggunakan dari IP 20 sampai 30 saja. Nah, setelah pembuatan range IP-nya situ, NAT pool-nya, selanjutnya kita mengkonekkan antara access list-nya dengan NAT pool yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini dilakukanlah di sini IP NAT inside source list 1 pool DEN port, di mana IP inside diterjemahkan IP inside diterjemahkan yang melewati access list 1. Nah, access list 1 tadi ini yang diizinkan cuman yang 192.168.20. Nah, otomatis di mana nanti itu titik 130 sorry itu jam titik 20. Nah, sudah itu access listnya di sini, yaitu yang nanti dilewati di sini
dengan men-setting IP yang bisa digunakan itu dari titik 20 sampai titik 30. Jadi nanti bisa IP-nya itu sekitaran 12 IP bisa digunakan. Nah, untuk di sini 11 sorry. Nah, selanjutnya itu adalah tadi untuk konfigurasi dynamic NAT. Selanjutnya untuk path atau NAT overload. Nah, untuk NAT overload ini pertama-tama seperti dengan dynamic NAT, pertama-tama kita buat dulu access list. Di sini saya buat jadi access list 2 dengan mengizinkan IP jaringan titik 30 titik 0 yang merupakan bagian sini. Oke. Karena saya sudah implementasi bahwa ini titik 30. Oke, jadi di sini saya menggunakan titik 30 sehingga akses listnya ini mengizinkan 192.168.30 untuk lewat nantinya. Hanya itu yang bisa lewat. Nah, selanjutnya itu untuk setelah membuat akses list, kita buat IP NAT, path NAT-nya, konfigurasi path NAT-nya di sini IP NAT inside search list 2 interface EVA7/0 overload. Maksudnya yaitu IP inside diterjemahkan IP inside yang diterjemahkan yang mana IP-nya telah melewati IP-nya telah diizinkan oleh access list 2 yang diizinkan oleh access list 2 dengan IP publiknya itu nanti IP publiknya diubah menjadi 7/0 IP dari 7/0. Nah, IP 7/0 ini adalah 2.203.0.113.1. Jadi nanti IP publiknya untuk static path atau overload NAT itu adalah titik 1 203.0.113.1 dengan overload. Overload ini maksudnya itu dapat di IP tersebut dapat dipakai oleh beberapa host begitu. Tidak cuma satu host. Selanjutnya setelah dilakukan konfigurasi static, dynamic sama path, selanjutnya kita lakukan routing di router ini lagi, tetap di router NAT, yaitu IP root 0.0 yang nantinya akan diarahkan ke jaringan ini, IP ini titik 2.203.0.113.2, sehingga maksudnya ini 0000 adalah apabila semua traffic di sini maksudnya yaitu semua traffic akan melewati semua traffic akan keluar ke lokal akan lewat sini 203.0.113.2. Jadi semua traffic atau interface yang IP jaringan yang ada akan apabila keluar dari lokal maka akan melewati ini, akan diarahkan ke IP ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat dulu di IP outnya, di sini ada ini untuk. Nah, setelah itu setelah dilakukan konfigurasi di sini, kita lakukan konfigurasi lagi di sini. Ini konfigurasinya dia. Setelah membuat IP selanjutnya, nah dilakukan routing balik. Kenapa? Supaya IP paket yang dikirim dapat mengetahui arah baliknya. Jadi dapat mengetahui jalur baliknya atau dapat mengenali cara pulangnya
atau kembali ke tujuan. Nah, di sini terdapat dua kali dilakukan routing balik. Yang pertama itu untuk static NAT, di mana kita bikin dulu IP root 203.0.1.3.10, di mana 10 ini merupakan IP public dari static NAT yang di sini, di mana akan lewat ini servisnya flight 2 ini akan diarahkan ke router ini. Nah, ini pun ini untuk dynamic, di mana di sini maksud dari 16-nya ini adalah ini merupakan network, IP networknya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa IP networknya itu dari 16 sampai ada IP dari 16 sampai 32. Nah, IP networknya itu yaitu 16. Jadi kita taruh di 16 yang akan diarahkan nantinya ke 113.1. Nah, ini merupakan routing balik untuk dynamic NAT, sehingga nanti bisa mengetahui jalur baliknya atau jalur pulangnya. Oke, selanjutnya setelah melakukan konfigurasi tersebut, kita bisa melakukan pengetasan ping. Kalau kita ping dari sini, semuanya seharusnya berhasil. Kita ping semua untuk 3 jenis NAT. Nah, selanjutnya kita bisa do show di sini. Do show IP NAT trans. Nah, di sini ada muncul terdapat 3. Yang pertama ini merupakan ini merupakan IP, ini merupakan hasil dari ping untuk NAT yang overload. Nah, di sini kita bisa lihat insert global itu merupakan IP publiknya, ini IP privatnya, ini atau biasa ini tujuan dari tujuan sebenarnya, dan ini tujuan secara global. Nah, di sini misalkan di sini kenapa kita bilang yang pertama ini merupakan IP dari NAT, IP untuk NAT overload atau path, karena di sini sudah tertera bahwa di sini IP-nya, IP publiknya itu 203.0.113.1. Nah, titik 1 ini merupakan IP publik dari NAT untuk overload atau path, atau biasa kita dengan istilah path. Nah, di mana tadi sudah dilakukan konfigurasi bahwasanya semua IP atau semua IP jaringan yang dari sini akan dibuat jadi akan diterjemahkan menjadi IP publik 203.1.113.1 yang merupakan IP dari interface FA7/0. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini ada IP privatnya. Ini 192.168.30.2 yang merupakan ini IP dari PC ini. Nah, di sini IP tujuannya betul. Di sini dilakukan juga konfigur di sini untuk ini merupakan untuk static NAT. Kenapa? Karena di sini menggunakan IP publiknya itu titik 10. Nah, titik 10 ini merupakan IP publik permanen dari
permanen dari static NAT. Karena tadi sudah kita lakukan konfigurasi bahwa IP untuk ini diberikan IP privat untuk ini diterjemahkan menjadi 203.0.113.10. Nah, kita juga bisa lihat di sini nih, di sini IP privatnya 10.2 yang merupakan IP dari ini. Nah, di sini selanjutnya ada lagi 203.0.13.20 ini merupakan IP public dari Dynamic NAT. Nah, kita bisa lihat di sini IP privatnya yang merupakan IP dari sini. Nah, maka dari hasil yang kita peroleh ini menandakan bahwa konfigurasi yang telah kita lakukan itu sudah benar untuk ketiga jenisnya, untuk static, NAT maupun PAT. Coba kita lihat ulang setelah beberapa menit. Nah, pasti yang cuma muncul hanya satu. Kenapa hanya satu? Karena memang yang permanen muncul itu cuman static NAT. Kalau yang lainnya tidak, karena untuk dynamic itu kan berubah-ubah. Apabila kita ping lagi, maka akan berubah lagi IP-nya, yang dimana tetap menyesuaikan dengan range yang kita sudah pilih tadi. Nah, untuk ini juga, untuk maka yang cuma muncul itu tadi cuma static NAT ini kan titik 10 ya 10.2. Oke, mungkin itu penjelasan saya mengenai NAT, konfigurasi NAT. Mudah-mudahan dapat tersampaikan dengan oke, mungkin cukup sekian Pak, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sebagai kesimpulan, bahwasanya NAT itu merupakan sebuah materi yang menjelaskan mengenai konfigurasi untuk mengubah atau menerjemahkan jaringan privat menjadi jaringan publik, seperti itu. Oke, nah terdapat 3 jenis jaringan, ada tadi static NAT, dynamic NAT maupun PAT. Oke, mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.